Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Solihah? Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya, insya Allah baik ya. Oke, pada hari ini Ibu ingin mengajarkan PAI ya, yang budi pekerti yang bab 1 dulu ya, yang berjudul Nabi Muhammad SAW teladanku ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, kan belum dapat buku kayaknya kan ya? Belum dapat bukunya kan? Oke. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi ya. Nah, pada diri Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali sifat mulia ya. Seperti yang salah satunya itu yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti percaya diri dan mandiri ya, agar kita menjadi manusia yang terpuji ya. Sebagai seorang yang muslim atau muslimah, kita harus percaya diri ya dan mandiri. Kita harus percaya sama diri kita sendiri, harus berani ya, harus percaya diri, harus pede dan harus mandiri ya. Mandiri, semuanya serba sendiri ya. Terus yang bagian A, nanti kalau misalnya ada bukunya seperti ini ya, yang bagian A itu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang artinya pemimpin para nabi dan rasul Allah ya. Nah, banyak sekali sifat yang sifat mulia atau sikap ya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ya. Contohnya salah satunya itu kejujuran dan kecerdasan ya. Nah, sifat tersebut, kecerdasan dan kejujuran itu sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW sejak masih kecil ya. Jadi sejak masih kecil itu Nabi Muhammad SAW sudah memiliki kecerdasan dan kejujuran ya. Nah, ketika lahir, ketika Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan, ayahnya meninggal. Ayahnya tuh meninggal ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan, ayahnya tuh meninggal, menjadi yatim ya. Terus ketika berumur 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jadilah pas 6 tahun Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW tidak minder sama sekali ya. Dia tetap percaya diri ya, tetap percaya diri dan mandiri ya. Itu harus ditetapkan oleh kita ya, kehidupan sehari-hari ya. Nah, ketika ibunya meninggal, nah diasuhlah oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ya. Nah, meskipun ayahnya meninggal, ibunya meninggal, nah dia sama kakeknya itu tetap ceria ya, tetap ceria. Nah, pada usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia, Abdul Muthalib. Nah, jadi setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abdul Thalib, pamannya ya. Abdul Thalib itu Abu Thalib ya. Ketika kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri ya. Dari kecil itu Nabi Muhammad tuh sudah memiliki sikap mandiri ya. Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad itu sudah menggembala kambing ya. Nah, karena kejujurannya, penduduk Mekah itu banyak sekali yang menitipkan kambingnya itu kepada
Nabi Muhammad SAW, karena saking Nabi Muhammad itu dikenalnya sebagai orang yang jujur, yang sangat jujur, ya. Sampai penduduk Mekah itu menitipkan kambingnya itu untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad, ya. Nah, upah dari menggembala kambingnya itu Nabi Muhammad SAW digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Masya Allah ya, betapa perjuangan Nabi Muhammad SAW ya, ketika masih kecil ya, dia tanpa ada ayah, tanpa ada ibu, tanpa ada keluarga ya, bersama pamannya, berumur 8 tahun dia sudah menggembala kambing ya. Dia sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Masya Allah ya. Tidak ada waktu main. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW itu diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syam, ya. Nah, pengalaman berdagangnya itu membuatnya mandiri, ya. Jadi karena pengalaman dia berdagang dari umur 12 tahun, dia jadi mandiri, ya. Nah, setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW ikut bekerja berdagang dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menjadi pengantar barang, ya, dan bersama kafilah dagangnya itu, ya. Nabi Muhammad tuh bawa dagangannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu, ya. Nah, karena Nabi Muhammad SAW itu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu itu sangat puas ya dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, terus di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya, sampai Nabi Muhammad SAW dijuluki dengan julukan Al-Amin, yang artinya sangat dipercaya, ya. Sangat dipercaya karena mereka semua tuh kagum dengan kejujurannya, dengan kemandiriannya, dengan tanggung jawabnya. Jadi 3 itu, kemandirian, tanggung jawab, terus sama kejujuran, ya. Pada diri kita juga kita harus diterapkan seperti itu, ya. Nah, selain itu juga Nabi Muhammad SAW itu tidak takut dengan orang kafir ya. Meskipun Nabi Muhammad itu sudah diancam berkali-kali orang kaum kafir, tapi Nabi Muhammad itu tetap berani, tetap tidak takut, tidak takut sama sekali ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu sangat meyakini bahwa kebenaran ajaran Islam itu kebenaran ajaran Islam yang dibawanya itu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke? Iya. Oke, Solihah, itu saja ya, Solihah ya. Mudah-mudahan bisa disimak. Setelah itu nanti dirangkum ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.